everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Agatha Chelsea. Hari ini udah santai-santai. Aku ada di rumah dan aku hari ini mau ngobrol-ngobrol santai sama kalian sambil aku makan buah ya. Jadi let's have a chat because hari ini aku mau ngomongin soal topik yang lumayan sering ditanyain ke aku, which is about sekolah dan juga kuliah. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong, sekarang lagi tahun ajaran baru ya guys. Soalnya aku tahu dari adik aku yang udah mulai sibuk, dia masuk kelas 2 SMA dan udah mulai sibuk mau pilih kuliah di mana dan juga jurusannya mau ambil apa. Buat teman-teman semuanya yang lagi sekolah, I wish you all the best of luck buat tahun ajaran baru. Semoga bisa belajar dengan giat, bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang pastinya buat teman-teman yang lagi sekarang mungkin di kelas 2-3 SMA, lagi mungkin mulai bingung-bingung mau pilih kuliah kayak gimana. I hope dengan nonton video ini kalian bisa ada kebayang kira-kira mau ke arah mana sih kalau misalnya kuliah. Pertama-tama mungkin yang aku mau bahas dulu adalah kenapa sih harus kuliah? Sebenarnya gak ada jawaban yang mutlak sih menurut aku, karena kuliah tuh sebenarnya pendidikan wajib kan sampai SMA sebenarnya kalau di Indonesia, dan kuliah tuh lebih kayak extension lanjutan dari SMA. So sebenarnya kuliah tuh gak ada wajib semua orang harus kuliah. Tapi menurut aku kuliah itu bagus dan direkomendasikan buat teman-teman mungkin yang lagi galau sekarang kuliah apa enggak. Me as someone yang sharing my opinion, aku cuman pengen bilang aja bahwa kuliah itu menurut aku membantu banget. Kenapa? Karena sebenarnya nggak cuma kuliah aja sih, tapi pendidikan in general itu berguna. Karena pendidikan itu jadi sebuah alat, yang jadi sebuah bekal yang mempersiapkan kamu. Meskipun nggak menjamin bahwa kalau misalnya kamu kuliah secara formal, sekolah secara formal dapat nilai bagus tuh pasti kamu sukses, tapi sekolah yang serius dan juga mempunyai pengetahuan yang luas itu jadi sebuah alat yang mempersiapkan kamu di masa depan dan di dunia kerja. Sebenarnya bener sih, sekarang ini you can learn anywhere. Kita bisa belajar lewat internet, kita bisa belajar lewat jurnal, semuanya udah accessible. Tapi menurut aku sebagai orang yang pernah kuliah, aku rasa kuliah itu jadi sebuah tempat yang membantu. Karena kuliah itu memberikan framework, jadi memberikan sebuah kerangka ibaratnya. Sebuah kerangka dalam belajar. Maksudnya kerangka belajar tuh gimana sih? Ini yang aku rasain pengalaman pribadi aku ya. Dulu, kalau misalnya I wanna learn so many things, tapi I don't know where to start. Jadi maksudnya, aku banyak banget yang aku pengen pelajarin, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kuliah itu jadi sebuah tempat yang membantu aku untuk tahu, aku harus belajar basicnya dulu supaya bisa ngerti hal yang kompleks. Frameworknya itu mungkin yang agak sulit kalau misalnya kita belajar sendiri, karena we have so much information available on the internet, in the media, sampai kita kadang bingung harus mulai dari mana. Kuliah, dengan kita bertemu sama profesor, bertemu sama teman-teman yang punya interest yang sama, mereka akan membantu kita untuk bisa tahu harus mulai dari mana. The first step we have to take in learning. Selain jadi sebuah alat dan juga ngasih framework dalam belajar, aku rasa kuliah itu membantu mengasah critical thinking aku. Maksudnya apa? Kuliah itu membantu aku untuk menjadi berpikirnya jadi lebih kritis. Simpelnya gini sih, selama kita di sekolah, at least di sekolah aku dulu, aku selalu belajar dengan dynamic di mana satu guru ngajar di tengah-tengah, di depan kelas, dan murid mendengarkan. And then at the end of the class, we can ask questions. Tapi kalau kuliah tuh formatnya beda banget, at least for me. Pengalaman aku waktu kuliah, kalau aku punya pertanyaan dan aku meragukan sama penjelasan guru, we can absolutely challenge our tutor. We can challenge our lecturer. Maksudnya apa? Guru tuh nggak selalu benar, profesor nggak selalu benar. Dan namanya pengetahuan tuh sebenarnya nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Nggak ada orang yang benar-benar 100% master in one area. Jadi makanya aku dikasih edukasi waktu selama aku kuliah bahwa sebagai seorang murid, aku juga harus bisa mempertanyakan materi yang aku terima. Jadi nggak cuma sekedar kayak disuapin materi pelajarannya. And I think that is really good. Kenapa? Because that's how our real world actually is. Dunia kita tuh sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salah yang 100% mutlak tuh nggak ada. That's one thing I realized growing up.
Jadi makanya selama aku kuliah, aku diajarin untuk berpikir kritis, diasah skill aku untuk bisa membuat aku mampu dalam membuat sebuah keputusan. Selain dari skill set dan juga kemampuan-kemampuan yang aku dirasa terlatih karena kuliah, aku rasa yang sangat membantu juga adalah kuliah itu melatih aku untuk jadi lebih disiplin dan juga lebih curious. Semua pelajaran yang aku pelajari itu ternyata banyak banget background-backgroundnya, banyak banget. For example, psikologi itu nggak cuma sekedar, talking to people, understanding people. Tapi psychology is also about understanding society, understanding people in the group. Jadi maksudnya luas banget, ilmu pengetahuan itu sangat luas dan makanya aku harus terus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan aku rasa itu sangat dilatih selama aku kuliah. Selain itu, ini nilai plus lainnya ya. Kalau kuliah tuh aku rasa yang paling aku inget adalah memperluas koneksi. Aku ketemu sama banyak banget teman. Entah itu teman mungkin yang satu jurusan atau mungkin beda jurusan, beda fakultas, yang punya interest yang sama atau interest berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan dengan kenal dengan mereka itu sangat enrich my studying experience. Selain itu aku juga jadi kenal sama profesor-profesor yang ahli pada bidangnya. Aku jadi banyak belajar tentang pengalaman mereka dan yang pastinya mereka juga banyak banget sharing, gak cuman tentang pelajaran tapi juga tentang kisah hidup mereka. Selain itu mungkin yang bisa jadi sebuah pertimbangan sekarang ini dalam bidang pekerjaan biasanya membutuhkan kita untuk reach a degree gitu. Untuk bisa misalnya udah S1 atau mungkin udah S1 plus magang dan lain-lain. Ketika kita udah punya degree itu dan juga punya experience, biasanya lebih bisa dilihat sama company-company, even though gak mutlak ya. Oke, aku rasa itu aku udah cukup memberikan opini-opini aku tentang kenapa kuliah itu penting in my opinion dan kenapa waktu itu aku memutuskan untuk kuliah. Mungkin buat teman-teman yang sempat agak bingung antara kuliah apa enggak, dengan poin-poin aku tadi, mungkin bisa jadi kebayang ya kenapa kuliah tuh ada advantages-nya. Tapi gak menjamin juga bahwa orang yang kuliah tuh bakalan sukses ya. Karena sebenarnya namanya sukses, namanya hidup tuh gak ada formula mutlaknya. Oke, selanjutnya mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya pilih jurusan dan pilih universitas yang tepat? Ini juga sama, sebenarnya gak ada jawaban mutlak. Tapi aku mungkin bisa sharing pengalaman aku waktu aku pilih jurusan dan juga pilih tempat kuliah. Yang pertama, kenalin passion kamu. Gimana sih caranya? Sebenarnya passion tuh it's not necessarily one thing yang ada from within menurut aku. Tapi passion tuh muncul dari kita yang coba banyak hal dan menemukan hal-hal yang kita coba itu ada yang menarik. Jadi makanya tips dari aku adalah to find your passion, you need to try as many things as possible. Coba aja banyak hal. Coba belajar hal baru, coba belajar mungkin hal-hal yang at first you thought you will not like it. Tapi ketika kamu belajar mungkin aja kamu suka. Yang kedua, kamu bisa konsultasi sama guru atau mungkin sama orang yang udah berpengalaman. Waktu aku milih jurusan kuliah, aku sempet galau dan aku sempet counseling sih sama counselor, sama psychologist dan juga sama guru-guru. Dan akhirnya jawaban mereka nggak yang 100% benar. Tapi mereka bisa kasih sudut pandang mereka yang aku rasa membantu banget dalam aku memilih jurusan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman di sini yang galau, you can talk to someone who has more experience. Nomor 3, ini juga membantu tes minat bakat. Tes minat bakat gimana sih? Waktu itu aku tes minat bakat berkali-kali dan nggak aneh kalau misalnya berubah-berubah. Tes minat bakat itu kalian bisa ke psikolog atau mungkin kalian juga bisa sebenarnya kalau misalnya kalian mau iseng-iseng secara online juga ada, tapi aku rekomendasiin banget kalau misalnya kalian emang pengen serius tes minat bakat untuk pergi cari ke psikolog. Karena psikolog itu lebih punya qualification untuk memberikan tes yang sesuai. Tesnya nggak cuma satu jenis, tapi ada beberapa jenis, dan nanti dia akan bisa memberikan report yang menjelaskan minat bakat kamu. Selanjutnya, menulis rencana masa depan. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kamu punya goal, punya cita-cita, kebayang pengen kerja di mana, pengen kerja seperti apa, what job you want, write that down, bikin plan, karena that might help you. Even though mungkin benar sih bahwa secara statistik besar angkanya orang yang ngambil kuliah dengan jurusan yang gak sesuai sama kerjaan akhirnya,
Tapi rencana masa depan itu membantu kita untuk memilih jurusan itu jadi lebih terarah. Jadi lebih ada kira-kira kebayang, karena end goal kamu maunya jadi seorang, let's say mau jadi seorang pebisnis, ya it's wise for you to take business. Next, yang terakhir aku rasa penting juga adalah jangan terpaku sama temen. Yes, I know sometimes it's hard, especially kalau misalnya temen-temennya mungkin ngajak-ngajak buat ambil jurusan yang sama dan di tempat kuliah yang sama. Tapi at the end of the day, kuliah tuh belajarnya jauh lebih mandiri daripada sekolah. Most of the time kamu bakalan lebih sering belajar di laptop, dengan project kamu, even though kamu sering berdiskusi dengan orang lain ya. It requires you to think independently. Jadi makanya jangan kebawa sama teman-teman. Oke, kalau buat aku sendiri, gimana sih aku sampai akhirnya bisa pilih neuroscience dan psikologi? Sebenarnya aku pribadi pun merasa di tengah-tengah tuh ada momen salah jurusan juga sih. Karena tips-tips yang aku tadi kasih, gak sepenuhnya aku ikutin juga. So it's totally normal. Kalau buat aku sih, kenapa aku pilih psikologi at first? Karena aku suka sama bidangnya. Jadi itu ngecek poin pertama, itu passion aku. Dan aku juga tes minat bakat juga arahnya ke sana. Dan juga konsultasi sama orang yang berpengalaman juga. Aku konseling sama psikolog itu. Jadi makanya aku ngelihat it's something that I like. Tapi yang jadi problem adalah waktu itu aku nggak buat rencana masa depan. Aku akhirnya mau kerjanya jadi apa sih sebenarnya gitu, which I think is wrong. Tapi at the end of the day, it doesn't matter as long as you're learning something that you like and you feel passionate about. Aku rasa nggak ada yang salah karena namanya belajar tuh nggak ada yang nggak berguna. Sebenarnya kalau secara statistik yang aku bilang tadi, most of the time people are gonna take the wrong major. Kayak orang mungkin akan berasumsinya salah, tapi salah-salahnya you learn something. Dan sebenarnya dari pengalaman aku pribadi, yang aku pelajari dari kuliah tuh nggak cuma sekedar materi pelajarannya aja kok. Which is something yang aku mau diskusiin selanjutnya, yaitu pengalaman aku kuliah di luar negeri. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, aku tuh sempat kuliah di University of Melbourne di Australia tahun 2019 sampai tahun 2022 kemarin. Pengalaman aku kuliah di sana sebenarnya campur aduk sih. Selain dari melatih skill set aku dan juga kemampuan aku dalam berpikir lebih mandiri dan juga belajar gaya belajar orang-orang di sana, aku juga banyak dapat pengalaman lain, yaitu terutamanya tinggal sendiri dan juga jadi lebih mandiri. Selain itu juga aku ketemu sama banyak-banyak orang dari berbagai negara. Gak cuma dari Indonesia aja, gak cuma dari Australia aja, tapi juga dari negara-negara lain. And I learned so much from their cultures. Yang aku rasa membantu membuka mata aku dan juga mengasah pola pikir aku bahwa the world is actually so wide. Dan sebenarnya semua orang tuh punya opini dan punya cara pandang masing-masing. And there is actually no right and wrong when it comes to your opinions. Karena kan opini bukan fakta. Dan mungkin yang aku mau sharing di sini adalah tips belajar aku juga selama aku kuliah di sana. Kalau buat aku, penting selama kuliah itu untuk memahami materi belajar, bukan dihafal. Kenapa? Karena materi kuliah tuh jauh lebih banyak daripada materi pelajaran sekolah. Dan materinya jauh lebih mendalam. Jadi makanya if you try to memorize that, I think it would be impossible. But if you try to understand it, I think it would be so much easier. Dan juga apa yang kamu pelajari itu jadinya lebih lama diingetnya. Lebih lama karena kamu memahami materi yang kamu pelajari. Next, ya aku rasa membantu aku juga adalah I always trick myself to be curious. Maksudnya apa? Setiap pelajaran aku selalu berusaha untuk untuk membangun rasa keingintahuan aku. Kadang ada sih namanya materi kuliah, sometimes ada materi yang aku rasa aduh berat banget dan aku sebenarnya kurang suka. Tapi karena namanya juga kuliah dan bukan independent learning yang benar-benar liberal, pasti kan ada framework, ada structure tadi. Dan kadang tuh kita emang harus belajar basicnya dulu, which is often very dry and boring. Tapi kita perlu belajar itu supaya bisa belajar materi-materi yang lebih dalam, yang lebih menarik, yang kita sebenarnya interestnya mainly-nya ke sana. Makanya yang aku selalu lakukan adalah setiap kali aku belajar materi yang aku anggap boring atau aku anggap membosankan, I always trick myself to be curious. Apa sih maksudnya trick myself to be curious? Membangun rasa keinginan tahu aku tuh gimana? Apa sih maksudnya? Maksudnya gini sih, aku kadang kalau belajar tuh ada topik yang sebenarnya aku nggak terlalu suka. Dan karena aku anggapnya terlalu boring aja gitu loh.
Tapi aku tahu bahwa aku perlu ngerti topik ini supaya bisa paham topik yang aku suka, yang mungkin lebih kompleks. Jadi yang aku lakuin adalah aku mencoba untuk membuat diri aku kepo sama apa yang aku pelajarin, even though sebenarnya aku biasa-biasa aja. Gitu. Caranya gimana? Banyak sebenarnya. Aku bisa cari di YouTube lah video-video yang menarik, aku bisa cari eksperimennya lah, atau mungkin cari artikelnya atau apa. Aku berusaha untuk membuat belajar tuh se-fun mungkin, sesuai sama preference aku sendiri. Selain itu, tips selanjutnya adalah, yang aku lakuin adalah perform interleave learning strategy. Maksudnya apa? Jadi cara belajar tuh sebenarnya ada dua. Ada interleaved learning sama block practice. Block practice itu, misalnya kita belajar biologi dan kimia. Kita belajar biologi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus besoknya baru kita belajar kimia 9 pagi sampai 9 malam. Itu block practice. Sedangkan interleaved practice itu belajarnya dicampur atau diseling. Jadi misalnya kita belajar biologi dulu sedikit dari jam 9 sampai jam 12, terus kita istirahat dulu. Baru dari jam 1 sampai jam 4 kita belajar lagi kimia. Besoknya dilakuin hal yang sama. Dan secara psikologi, secara studi ditemukan bahwa interleave practice itu jauh lebih efektif daripada block practice. Gitu. Jadi makanya yang aku lakuin adalah aku belajarnya jadi rutin, tapi diseling-seling. Jadi selalu dicampur. Gak pernah cuma satu subjek dihajar belajar dari pagi sampai malam tuh gak pernah. Jadi selalu kalau aku rasa udah mumet, aku udah gak suka, aku udah pusing, ya aku stop dulu. Aku coba ganti ke subjek lain. Karena yang aku sadari adalah sebenarnya rasa mumet, rasa bosen tuh bukan karena kita bosen sama pelajarannya sih, tapi karena ya mungkin emang udah capek aja. Otak kita udah capek belajar hal yang sama terus. So we want to try to learn new things. Selain itu, yang aku lakuin juga adalah aku coba untuk mengenali gaya belajar yang efektif sama aku. Gaya belajar itu ada 3. Ada visual, auditory, kinestetik. Waktu itu aku pas zaman SMP gitu dikasih kayak kuesionernya, dan ternyata aku tuh anak yang visual auditory. Maksudnya apa? Gaya belajar yang cocok sama aku adalah aku tuh cocok belajar dengan video, dengan bikin mind map, dengan yang warna-warni, terus dengan auditory di mana aku tuh gampang inget, gampang mengerti ketika ada orang yang menjelaskan sama aku. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini merasa, kok nggak bisa ya belajar dengan secara formal di kelas, maybe gaya belajarnya nggak sesuai sama gaya belajar kamu. Kayak contohnya adik aku, dia kinestetik. Jadi dia kalau belajar tuh tipikalnya yang pakai gaya, terus dia ngingetin movements. Jadi dia memanfaatkan kemampuan kinestetiknya itu untuk belajar. Jadi mungkin tips dari aku adalah untuk mengenali gaya belajar kamu. Dan last but not least, I know milih tempat kuliah, milih mau kuliah apa enggak selanjutnya, milih negara di mana tempat kamu mau bersekolah selanjutnya juga, it's a very tricky thing. Itu bukan sesuatu hal yang bisa keputusan yang bisa kamu buat dalam waktu semalam, karena emang perlu dipikirin. Cuman yang aku mau kasih tips adalah, you're not alone. Teman-teman yang mungkin di seusia kamu, teman-teman sebaya kamu juga merasakan hal yang sama, dan juga aku juga pernah merasakan hal yang kamu rasakan sekarang. So don't worry too much. Yes, of course you need to think and you need to prepare, tapi don't worry too much. Dan yang pastinya, ya just find your calling, find your passion, and enjoy doing it. Oke guys, itu tadi tips belajar dan kuliah ala aku. Semoga kalian bisa get something out of it. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga request di bawah kira-kira mau bikin video kayak gimana lagi. Kalau kita mau ngobrol lagi kayak gini, kira-kira ngobrolin apa ya? I'll see you guys next time. Bye!